Beberapa fakta pada saat kalian membuat survei online. Kalian nggak tahu kalau user yang kalian targetkan sebenarnya gaptek. Yang mungkin sebenarnya pakai HP itu cuman pakai Facebook dan WhatsApp. So, jadi di sini saya bikin sebuah tools namanya Nimo. Dia itu WhatsApp chatbot framework yang bisa kalian bikin menjadi survei online. Bayangkan, it works like a magic. You should try it. So di video ini saya bakal share ke kalian tentang apa itu Nimo, apa itu WhatsApp chatbot framework, dan it works like a magic. And yeah, I'm back again. Saya Yahya. Beberapa menit ke depan saya bakal share ke kalian tentang cara penggunaan the Nimo. Sebelumnya saya menggunakan operating system Windows. Lalu selanjutnya di sini kita ada dua halaman GitHub yang harus kita download toolsnya. Yang pertama dari WhatsApp login. Dari WhatsApp login ini di sebelah kanan kalian bisa lihat ada link release, menu release, diklik, udah gitu pilih salah satu yang support dengan operating system kalian. Karena di sini juga saya menggunakan WSL, saya menggunakan yang Linux AMD 64. Oke, lalu selanjutnya juga buat yang Nimo sama persis, kita tinggal ambil menu release. Udah gitu kita pilih yang sesuai dengan operating system kalian. Di sini saya pakai Windows WSL, di sini saya pakai yang Linux AMD 64. Selanjutnya kita buka command atau CMD. Mungkin kalau bingung kenapa saya beda sendiri, di sini saya pakai tools nama CMDR. Tinggal download, jalanin, langsung jalan. Oke, di sini kalau dilihat ada dua file, Nimo dan WhatsApp login. Sebelumnya kita harus login dulu WhatsApp-nya untuk mendapatkan file session. Di sini saya kecilkan dulu halamannya biar sebenarnya QR code-nya bisa dicoba. Jadi selanjutnya kalian sebenarnya siapin HP kalian buat diklik link device supaya bisa scan QR code-nya dari terminal ini. So, yang saya bakal jalanin adalah simple. Jalanin perintah WhatsApp login, udah gitu tambahin parameter minp, udah gitu nama file yang mau kita sebut sessionnya. Biasanya yang paling normal itu pakai nomor telepon, tapi kalau di sini saya pakai kode handphonenya. Contoh di sini saya pakai nick saya. Nah, dengan QR code gini kalian siapin HP-nya dan langsung scan dari handphone. Nah, kalau misal udah beres, dia bakal beresin terminalnya. Udah gitu, di sini ada satu file baru, namanya kimochi.gov. Dan kimochi.gov ini yang bakal menjadi file sessionnya si Nimo. Kalau dari Nimonya sendiri, di sini ada beberapa contoh yang bisa kita pakai. Di sini kita harus memasukkan autornya. Yang pertama, kita bikin folder namanya Coral. Udah gitu, kita masuk ke dalam Coral, bikin satu file. Mungkin di sini saya bakal bikin default YML. Jadi formatnya di belakangnya harus .yml. Di sini dari author sendiri ada name, ada font, dan ada email. Di sini sebenarnya hanya pelengkap saja. Jika kalian masukkan random pun gak masalah sebenarnya. Selanjutnya kita pakai yang paling basic adalah penggunaan si command. Oke, jadi kita tinggal tambahin satu lagi key namanya commands dengan prefix he dan command hello. Lalu kalau misal ada seseorang yang melakukan private message dengan keywordnya hello, maka akan dibalas dengan user dengan botnya dengan kata-kata halo, apa kabar? Nah, selanjutnya saya bakal buka kemenangan lagi. Di sini saya bakal coba liatin untuk mirroring dari HP saya. Selanjutnya di sini saya menggunakan tools yang namanya SCRCPY untuk mirroring dari HP saya, dan saya bakal coba lihat aktivitas penggunaan botnya.
Kalau dilihat kurang lebih penggunaan toolsnya kita mirroring dari handphone, jadi kalau misal pengguna juga lebih gampang. Di sini saya bakal coba testing dengan perintah barusan yang namanya hello. Kita tinggal enter dan kita tunggu apakah bakal balas atau tidak. Oke. Kalau dilihat di sini, user dia tuh bakal ngebalas. Jadi di sini saya akan coba membuat sebuah queue. Oke, tadi kita udah nyobain penggunaan dasar hello. Selanjutnya kita cobain untuk bikin survei macam Google Form di WhatsApp ini dengan perintah-perintah sederhana. Di sini saya bakal menggunakan prefix command tanya. Jadi nanti kalau digabung menjadi tanya, lalu bakal ada pesan hello saya akan bertanya. Nah, salah satu key penting di sini kita butuh satu key namanya run process dengan value true tanpa petik 2. Lalu selanjutnya kita bikin satu key namanya proses. Lalu di dalamnya ditambahin timeout. Timeout ini jadi nanti kalau misal usernya delay, pesan selesai kita bisa definisikan dari sini. Kita beri nama terima kasih sederhana. Lalu selanjutnya kita juga bisa memberikan kebutuhan user jika ingin selesai di tengah-tengah. Nah, di sini baru kita masukkan pertanyaannya. Setiap pertanyaan harus dibuat menjadi strip. Lalu kita butuh lalu selanjutnya di sini ada beberapa key penting. Salah satunya slug. Slug itu menandakan ID daripada question ini. Saya bakal menggunakan ID-nya di sini sederhana pertama. Terus kita tambahin masukkan pertanyaannya. Siapa nama Anda? Nah, di sini kita bisa menambahkan validation. Validation ini harus ada, tapi jika tidak mau menambahkan validation, kita tak bisa masukkan petik tanda bintang. Lalu dengan message kosong. Selanjutnya kita tambahkan lagi questionnya. Di sini saya lalu selanjutkan dengan kedua. Lalu dengan pertanyaannya masukkan angka. Nah, di sini baru penggunaan validation bakal saya jelaskan. Penggunaan validation di sini kita menggunakan yang namanya regex. Regex yang saya bikin ini kurang lebih menandakan hanya memperbolehkan penggunaan angka. Masukkan hanya angka. Dan jika validation ini tidak sesuai, dia menunggu untuk memasukkan jawaban yang benar. Oke, setelah melakukan konfigurasi seperti barusan untuk proses, saya jalanin di sini menggunakan Nemo. Udah gitu nama file session ya. Di sini saya sekarang menggunakan nama file session namanya Mochi. Ini profilnya Mochi, kurang lebih akan saya tanyakan. Saya menggunakan tadi perintah tanya kan untuk memulai penggunaan proses. Kalau dilihat dari sini, Mochi ini akan memberikan dua pesan dengan pause 4 detik. Di sini akan bertanya siapa nama Anda, saya akan jawab random. Selanjutnya di sini diminta untuk memasukkan angka, tapi di sini saya akan mencoba input menggunakan kata-kata.
Nah, jika di sini muncul pesan error, masukkan hanya angka, artinya validation ini bekerja. Validation barusan menggunakan regex. Di sini barusan menggunakan angka. Jika sudah selesai, maka akan mengirimkan pesan terima kasih di sini. Mungkin kita juga akan bertanya-tanya, ini semuanya datanya disimpan di mana, gitu kan? Nah, jadi kalau misal kita udah install Nemo akan membuat satu directory namanya build. Kalau misal kita lihat isinya dari folder build ini, kurang lebih ada session. Di sini ada session file name-nya dari nomor telepon yang udah berinteraksi, dan di sini juga akan available comments, greeting, sama schedule yang bekerja untuk konfigurasi Nemo. Kalau misal kita lihat dari sessionnya salah satu yang tadi kita udah bekerja, contohnya saya bakal buka yang nomor telepon random. Kurang lebih datanya sama seperti tadi ya. Di sini ada phone number, ada current process, ada current question, proses statusnya apa. Datanya tuh ini disimpan di lokal yang nanti kebutuhannya mungkin kedepannya akan kita gunakan untuk dikirimkan ke server API. Di sini juga datanya seberapa banyak pertanyaan ini akan disimpan dalam sini, seperti slug pertama dia itu tuh punya jawaban apa, dibikin kapan, dan slug kedua itu kayak indexingnya, lalu pertanyaannya apa, jawabannya apa, terbuat kapan, expire-nya kapan, dan finish-nya kapan. Kurang lebih seperti itu. Iya, dalam pembuatan Nemo ini aku benar-benar ngeluarin waktu untuk mendedikasikan waktuku dalam pembuatan Nemo. Dan Nemo is my best work so far. Biarpun sebenarnya nggak banyak orang yang pakai ya, tapi aku ngerasa proud karena that's my best art. So, ini cuma part pertama dari pembuatanku untuk Nemo. Mudah-mudahan aku bisa lebih banyak share tentang Nemo, advanced use-nya, apalagi bersihin dokumentasinya. So, jangan lupa buat subscribe, like juga, dan lonceng juga si channel ini supaya kalian bisa dapat informasi dari video ini. So, I appreciate that you all following me and subscribe me. I love you all. So, mudah-mudahan aku bisa bikin banyak konten juga. Terima kasih banyak. See you next time.